أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini mau sampai jam berapa? Subuh. Tenang subuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Sampai subuh permohonan jamaahnya Habib Zaidan. Tapi kira-kira bener nggak mereka sampai subuh? Yuk kita dengarkan. Tidak apa-apa sampai subuh, tidak apa-apa, nanti temani anak-anak hadroh. Karena saya ditunggu istri di rumah. Hahaha, astagfirullahaladzim. Candanya Habib Zaidan ditunggu istri di rumah katanya. Padahal sebagaimana kita ketahui, Habib Zaidan ini kan belum beristri dan sedang dijodohkan sama Neng Umi Laila. Kita lanjutkan, dengarkan interaksi ceramah Habib Zaidan. Yuks. Semua itu tergantung keyakinan. Saya meyakini bahwa saya punya istri dong. Kalau salah saya hidup saya. Tidak ada, bercanda. Bukan Habib Zaidan bercanda atau hanya bercanda saja, karena sebagaimana kita ketahui beliau memang belum menikah. Walaupun sudah menikah, tentu karena kepopuleran beliau, kita pasti tahu banyak yang akan memberitakan, gitu kan? Nah, bagaimana dengan ceramah Neng Umi Laila yang juga sepertinya tadi membahas terkait hubungan suami istri? Yuk kita dengar. Malam jadi alaihi waktu sholat. Jadi orang yang junub itu boleh mengakhirkan mandi junubnya selama tidak mepet waktu sholat. Jam 4 hoye. Nah itu kan sebentar lagi subuh tuh. Nah ternyata ibu nggak sholat subuh malah hoye lagi. Itu tidak boleh. Terima kasih Neng Umi Laila sudah menjelaskan terkait waktu yang tidak boleh berhubungan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Mari kita dengarkan novel, kisah novel ya, yang semoga bermanfaat. Dan ini terkait dengan hubungan asmara juga, hubungan yang semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Ini dia novel terkait santri. Bab 1. Sebuah rencana. Di sebuah rumah besar berlantai 2 dengan arsitektur yang sangat mewah, serta taman yang sangat luas. Sok laki-laki parubaya tengah marah menunggu anaknya pulang. "Ma, kemana anak itu? Kenapa sampai sekarang belum pulang?" ujar Pak Arta, pengusaha emas terkenal di kotanya. "Sabar Pak, kita tunggu Alia pulang. Mungkin dia sedang kerja kelompok mengerjakan tugas sekolahnya. Apalagi anak kita sebentar lagi lulus SMA." Ucap Tania menenangkan hati suaminya yang sedang marah karena perlakuan anaknya setiap hari bikin ulah. Hampir setiap hari Alia selalu telat pulang sekolah, bahkan di saat-saat masa mendekati ujian. Dia lebih sering nongkrong bersama teman-temannya. Alia KINANA, nama yang bermakna perempuan baik dan cantik, masih berumur 18 tahun, sekolah menengah atas dan hampir lulus. Dia selalu saja membantah bahkan melanggar perintah dari Arta Wijaya, yakni papanya. Perempuan cantik bertubuh ramping, mempunyai kelebihan, yakni bibirnya yang seksi dengan kedua netra safir begitu indah. Itulah membuat seorang Alia dikejar-kejar oleh laki-laki di sekolahnya. Alia tipe orang bodoh amat yang namanya cinta, karena dia pernah sakit hati ditinggal oleh pacarnya yang sangat dia cintai. Hal itulah membuat sosok Alia tidak percaya dengan namanya laki-laki itu tulus. Bahkan banyak sosok laki-laki teman kelasnya penasaran dengan Alia, tidak seperti sahabat-sahabat lainnya, sering gonta, ganti pasangan. "Al, lo yakin tidak mau merasakan surga bibir seperti ini?" ujar Elvi, sahabatnya yang sedang dicumbu mesra leher serta bibirnya. "Ogah banget, gak mau ngerasain leher gue digigit ular besar seperti Haris pacar lu. Amit-amit," ujar Alia duduk di sofa sembari menatap dua sahabatnya sedang duduk di kasur bersama pasangan masing-masing. Saat ini Alia berada di rumah Devin, pacar Anggi yang hidup dengan pembantu, sedangkan orang tuanya berada di luar negeri. "Sok suci lu, kalau mau biar gue panggil Yan. Dia tuh jago banget muasin bibir lu yang seksi itu. Gimana?" ucap Devin juga menginginkan hal yang sama. Walaupun dia mempunyai pacar secantik Anggi, siapa yang tidak akan tergoda dengan kecantikan wanita yang berbeda dengan lainnya? "Idih najis. Ogah. Mending kalian puas-puasin. Ogah bibir gue dinodai." "Amit-amit," ucap Alia menolak tawaran dari Devin.
Awas aja lu bakal ketagihan setelah merasakan nikmat dunia yang sangat indah ini. Tidak akan ada yang menandingi rasa enak serta membuat pikiran lu melayang. Ayolah Al, ucap Devin. Dasar otak mesum, gue cabut, takut bokap gue marah-marah lagi. Sahut Alia memakai jaket serta menyambar tas dan keluar dari rumah Devin. Tinggallah Anggi dan juga Elvi bersama pasangannya yang berada di dalam kamar. Alia masuk ke dalam mobilnya. Wanita cantik memakai dress selutut ini menancap gas pulang ke rumahnya. Dasar pasangan mesum, sekarang zamannya kali ya main nafsu. Semoga saja sahabat-sahabat gue yang laknat nggak hamil duluan. Secara pacaran mereka terlalu banget. Ucap Alia mengendarai mobilnya dengan perasaan gelisah karena sahabatnya terlalu bebas dalam hal pacaran. Di seberang sana, Devin beserta lainnya tidak suka dengan penolakan Alia. Bahkan Elvi beserta Anggi memiliki rencana jahat pada Alia agar dia bisa merasakan apa yang sahabat-sahabatnya rasakan. Kedua wanita itu didukung oleh Devin dan Haris. Beberapa menit perjalanan Alia sampai di istana megahnya. Setelah memarkirkan mobil dengan santai masuk ke dalam rumahnya, dengan langkah cepat ingin memasuki kamarnya yang berada di lantai 2. Sejenak langkahnya terhenti kala laki-laki parubaya memanggilnya. Alia, dari mana saja kamu? Tanya Arta dengan datar. Terlihat jelas dari sorot matanya menyimpan sebuah amarah. Dari rumah teman, Pak. Kenapa? Sahut Alia dengan nada biasa tanpa memperdulikan papanya. Kamu ini perempuan keluyuran. Tidak baik jika keluar malam-malam. Dengan pakaian terbuka seperti itu, harusnya kamu itu belajar. Apalagi mendekati ujian semester akhir. Jawab Arta dengan nada tinggi. Sudahlah Pak, tidak perlu dipermasalahkan. Lagian aku ke rumah teman belajar. Bukannya nongkrong tidak jelas. Sudah malam Alia capek pengen istirahat. Jawab Alia bergegas menaiki tangga untuk menghindari amukan papanya. Beberapa kali Arta memanggilnya. Namun Alia tak sedikit pun menoleh dan mendengarkan. Di dalam kamar Alia mengunci pintu lalu merebahkan badannya di atas kasur empuk. Rasa lelah yang dirasakan. Dia pun terlelap sempurna. Alarm berbunyi berkali-kali membangunkan sosok wanita cantik tengah terlelap. Terdengar nyaring membuat tidurnya terganggu. Dengan paksa Alia mengucek kedua matanya hingga terbuka sempurna. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Tumben mama tidak membangunkan untuk sholat subuh. Jadinya telat deh. Gerutunya bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Tak butuh waktu lama, dia pun turun memakai seragam putih abu-abu ikut bergabung dengan mama dan papanya di meja makan. Ma, tumben gak bangunin Alia, tanyanya sembari mengolesi roti dengan mentega. Mama capek setiap subuh harus naik tangga untuk membangunkanmu. Kamu sudah besar pastinya sudah paham mana kewajiban yang harus dikerjakan. Ucap Tanya mulai menyerah dengan perlakuan anaknya. Mama gak asyik banget sih. Hampir saja Alia telat bangun. Bisa-bisa tidak lulus tahun sekarang.